Alright, kita kembali lagi di series Unme FC di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Terakhir kali kita menang penalti melawan Southampton United dalam pertandingan replay FA Cup. Belum kita berikan apresiasi kepada para pemain yang telah bermain apik. Dan ada Julian Brannigan, formnya cukup stabil, namun sayang sekali untuk duet mid kita yaitu Ralph Noble yang cukup kurang dalam pertandingan melawan Southampton United, dan juga ada Terry Goodman yang sama-sama mendapatkan rating 5. Kemudian ada Rifki Mikaelson serta Loughlin dan Ferdinand Simon juga mendapatkan rating 5. Kemudian ada Asnawi Mangkualam yang cukup solid di lini belakang dan cukup membantu. Oke, kita langsung membaca saja. Ada berita apa? Oke, sepertinya mendapatkan qualification. Kita ambil general saja. Ini dia first round antara Unme FC melawan Kidderminster Harriers dalam first round di Emirates FA Cup. Dan ini dia berita kemenangan kita kemarin. Kita langsung saja lanjut, kita langsung continue saja tanpa berlama-lama. Dan kita akan melawan Salisbury dalam 3 hari di Enterprise South. Semoga para pemain bisa fit dikarenakan cukup ketatnya jadwal pertandingan. Sangat disayangkan masih banyak para pemain yang cukup rendah staminanya. Namun kita perlu sebagai pelatih perlu mengorganisir, memanage agar setiap pemain bisa fit. Sepertinya Rifki Adriano akan menjadi center back untuk pertandingan kali ini. Dan 4 penyerang kita sepertinya perlu pergantian. Igor Sanders digantikan. Kemudian kita ganti Samson Lee dengan Ahmad Saifullah. Kemudian Pirlo. Damon Spencer kita ganti dengan Orson Hall kah? Sepertinya Ralph Noble kita perlu ganti dengan Alexander Pirlo yang akan bermain di posisi attacking mid. Sepertinya begini saja formasi dan susunan pemain yang akan kita bawa pada pertandingan melawan Salisbury. Kita langsung masuk saja ke dalam pertandingan antara Salisbury melawan Unme FC, di mana Salisbury membawakan 4-4-2, sedangkan Unme FC dengan formasi andalannya 4-2-3-1. Player to watch ada pada Witan Sulaiman serta Key Battle. Diharapkan antara Terry Goodman dengan back dari Salisbury sepertinya tadi, dan referee adalah Ross Martin. Dan ini dia form kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Cukup solid dari Unme FC tanpa kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Semoga dapat melanjutkan tren positifnya dalam pertandingan kali ini. Dan sudah 9 menit waktu berjalan.
Arsenal ke tengah. Corner kick saja. Witan Sulaiman. Another corner kick again. Rifki Adriano. Kosong sekali belakang. Masih aman. Baik sekali save dari Gianluca Matsai. Throw in. Corner kick untuk Salisbury. Dari Goodman, Aizar Tanjung ke depan. Masih Aizar Tanjung ke tengah. Tidak menghasilkan apapun. Aizar Tanjung, Ahmad Saiful, Alexander Pirlo. Baik sekali. Asis dari Ahmad Saiful berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Alexander Pirlo. Melewati 3 pemain dari Salisbury. Dan menghasilkan 1 gol keunggulan untuk Unme FC. Ronald, tadi Goodman, Witan Sulaiman ke tengah. Sayang sekali. Witan Sulaiman ke depan dan Alexander Pirlo berhasil brace di pertandingan kali ini. Dan untuk gol kedua, asis dari Witan Sulaiman. Cukup kosong di sana Alexander Pirlo dan berhasil memanfaatkan dengan baik kesempatan yang diberikan sehingga mengubah skor menjadi 2-0. Taj Mahal mendapatkan kartu kuning. Taj Mahal ke depan. Keluar saja bola. Witan Sulaiman mampu ditangkap dengan baik di sana. Aizar Tanjung, Witan Sulaiman. 38 menit waktu berjalan. Taj Mahal sayang sekali. Sepertinya pelanggaran dari Ronald dan menghasilkan penalti untuk Salisbury. Dan skor berubah menjadi 2-1. Salisbury mencoba memperkecil ketertinggalan. Gianluca Matsai ke tengah. Masih Salisbury. Oke, melebar saja. Dan 3 menit additional time untuk babak pertama. Dan ini dia berakhirnya babak pertama. Sayang sekali sepertinya 3 pemain dari backline kita mendapatkan rating yang cukup rendah. Kita perlu memberikan semangat. Semoga bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik di babak kedua ini. Kita langsung saja masuk ke dalam babak kedua. Orson Hall ke depan. Rifki Adriano, Orson Hall. Sayang sekali offside di sana. 53 menit waktu berjalan. Witan Sulaiman ke tengah. Sayang sekali masih terlalu tinggi. Atau pelanggaran di sana sepertinya. Ron naik baik sekali. Aizar Tanjung keluar saja. Throw in. Dan corner kick untuk Salisbury. Masih aman sepertinya. Yap, masih aman. Gianluca Matsai goal kick. 61 menit waktu berjalan. Anis Tawano ke depan. Witan Sulaiman. Alexander Pirlo. Anis Tawano dan yap. Terry Goodman. Aizar Tanjung sepertinya dilanggar oleh Wakefield. Dan mendapatkan kartu kuning sana sepertinya dia. Gianluca Matsai 76 menit. Sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain. Baik sekali di sana. Masih bisa menghalau bola. 77 menit. Masih belum melakukan pergantian pemain dari Unme FC. Anis Tawano gagal. Kita perlu melakukan pergantian. Sakata Gintoki kita akan menggantikan dirinya dengan tidak. Sepertinya Samson Lee yang akan menggantikan Ahmad Saiful. Kemudian Sakata Gintoki akan menggantikan Anis Tawano serta Terry Goodman menggantikan Roald Noble. Kemudian kita ganti ini dia Stefan Hill menggantikan Ron Knight saja. Oke. Kita langsung saja lanjut. ...83 menit Witan Sulaiman, Alexander Pirlo hat-trick di sana, menjadi pemain ketiga yang mencetakkan hat-trick untuk Unme FC. Orson Hall
Rifki Mikkelsen 4 menit additional time. Yap, dan ini dia berakhirnya pertandingan antara Salisbury melawan Unme FC di mana Alexander Pirlo mencetakkan hat-trick di sana. Dan tentu saja Alexander Pirlo mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung masuk saja. Kita langsung lanjutkan saja. Sepertinya Gianluca Mazzai mendekati perkembangan di sana. Dan kita berikan apresiasi kepada para pemain yang telah bermain apik di pertandingan tersebut. Serta sepertinya Taj Mahal mendapatkan rating 5. Sepertinya itu saja. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain karena telah berhasil memenangkan pertandingan. Dan hasil tersebut membuat kita masih berada di posisi kedua dari klasemen sementara Enterprise National League South, di mana posisi pertama yaitu Torquay United telah memainkan 15 pertandingan, sedangkan Unme FC masih memiliki sisa 3 pertandingan. Dan sepertinya kita bisa mengejar. Kita harap begitu. Dan Maurice Mohinoke kembali dari cederanya, meskipun masih melakukan light training aja, dan sepertinya diekspektasikan untuk dirinya mengikuti full training dalam 10 hari. Ini dia pertandingan antara Unme FC melawan Kidderminster Harrier dalam 3 hari atau 2 hari sekarang dalam pertandingan FA Cup first round. Dan ini dia achievement yang didapatkan maksud saya sebagai manager of the month pada bulan Oktober. Kita lihat board confidence sepertinya kecuali finance yang cukup rendah, sepertinya masih standar aja dan bisa dibilang cukup baik. Oke, kita masuk ke dalam taktik dan kita akan mempersiapkan pertandingan melawan Kidderminster Harrier. Sepertinya kalau saya tidak salah menyebutkan. Ejar Tanjung sepertinya perlu diganti dengan Asnawi Mangku Alam. Kemudian Witan Sulaiman sepertinya belum fit, jadi kita perlu mengganti dirinya. Dan juga ada Julian Brannagan. Julian Brannagan begini saja. Witan Sulaiman yang perlu diganti. Arsenal saja kita ganti. Siapa lagi? Anis Tawano dan Ahmad Saifullah 99. Begini saja kalau begitu. Box to box. Dan siapa lagi? Ahmad Saifullah kita gantikan dengan Samson Lee serta Louvlin yang akan menggantikan Rifki Adriano. Namun Rifki Adriano masuk ke dalam substitute atau daftar cadangan kita untuk pertandingan kali ini. Dan satu lagi, Jamie Whittaker kita masukkan saja. Tidak, ternyata sudah ada Matskari Jepawira. Jadi kita masukkan Anis Tawana saja masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan kali ini. Apakah ada yang perlu diganti lagi? Rifki Mikkelsen sepertinya tidak, masih 99% dia. Jadi begini saja cukup, atau kiper lain mungkin.
kita mainkan Mats Karijapawiro untuk pertandingan kali ini, dan kita masukkan Jamie Whittaker menggantikan Gion Lokomatsai dalam daftar cadangan kita, dan kita langsung saja masuk ke dalam gamenya antara Unme FC melawan Kidderminster Harrier. Jika saya tidak salah, ini dia Unme FC dengan formasi 4-2-3-1 dan Kidderminster Harrier dengan formasi 4-5-1. Players to watch ada pada Asnawi Mangkolam serta key battle ada pada Julian Brannagan. Masih aman. Ini dia form kedua tim maksud saya dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung saja masuk ke dalam kick off pertandingan antara Unme FC melawan Kidderminster Harrier. Julian Brannagan, Asnawi Mangkolam. Masih aman. Sayang sekali Mats Karijapawiro. Asnawi Mangkolam melakukan own goal di sana. Berusaha menghalau bola namun sayang sekali bola memasuki gawang timnya sendiri. Asnawi Mangkolam ke tengah. Orson Hall berhasil menyamakan kedudukan. Asis dari Terry Goodman, baik sekali dari Orson Hall. Manfaatkan kesempatan yang ada. Masih aman sementara. Corner kick untuk tim lawan. Orson Hall ke depan melakukan pelanggaran sepertinya pemain dari tim lawan. Alexander Pirlo. Offside sepertinya. Terlalu melebar, goal kick saja untuk Mats Karijapawiro. Taj Mahal lakukan pelanggaran di sana. Mats Karijapawiro ditempel ketat dan melakukan pelanggaran. Kartu kuning untuk Alexander Pirlo. Alexander Pirlo ke depan. Igor Sanders, Taj Mahal berhasil ditangkap namun masih aman. Kondisi masih aman, kondisi masih 1-1 antara kedua tim dan 4 menit additional time untuk babak pertama. Masih melebar tendangan dari nomor 17 kita. Yap. Ini dia berakhirnya babak pertama. Kita langsung saja memasuki babak kedua. Pertandingan antara Unme FC melawan Kidderminster Harrier maksud saya. Cukup sulit untuk diucapkan. Sayang sekali 2-1 keunggulan untuk Kidderminster Harrier. Tendangan jarak jauh tidak dapat dihalau dengan baik oleh Mats Karijapawiro. Sangat disayangkan pelanggaran kepada Samson Lee. Orson Hall, corner kick saja yang akan diambil oleh Julian Brannagan ke tengah. Asnawi Mangkolam, masih Asnawi Mangkolam. 58 menit. Masih bisa corner kick lagi. Baik sekali, namun sepertinya terjadi pelanggaran. Orson Hall mendorong pemain dari lawan. Jadi gol tersebut dianulir. ...62 menit. Terry Goodman. 70 menit kita perlu melakukan pergantian pemain. Igor Sanders tidak dapat mengontrol bola dengan baik. Samson Lee dilakukan pelanggaran di sana. Kita perlu mengganti Rifki Michelson dengan Taj Mahal, kemudian Alexander Pirlo kita ganti dengan Anis Tawano, serta Terry Goodman dengan Rifki Adriano. Kemudian
Kita ganti Julian Brannigan kah? Iker Sanders dengan Damon Spencer. Dan juga Samson Lee. Kita ganti dengan Sakata Gintoki. Kita kasih kesempatan kepada dirinya untuk menunjukkan kemampuannya di pertandingan kali ini. Rifki Mikkelsen ditangkap dengan baik oleh kiper lawan. 77 menit, 13 menit waktu tersisa. Matskari Japawiro ke depan. Throw in saja. 5 menit waktu tersisa. Rifki Mikkelsen melakukan pelanggaran. Apakah kartu kuning untuk Rifki Mikkelsen? 3 menit, 1 menit tersisa. Pelanggaran untuk Onoma dan 5 menit additional time. Untuk babak kedua, siapa yang akan mengambil? Rifki Adriano. Corner kick saja. Rifki Adriano ke tengah. Tidak menghasilkan apapun. Corner kick lagi. Rifki Adriano ke tengah lagi dan Julian Brannigan berhasil mengimbangkan skor menjadi 2-2 di menit akhir pertandingan. Apakah akan replay lagi ataukah langsung penalti? Langsung extra time ternyata di first round kali ini. Kita lihat pemenang dari match kali ini siapa. Di sisa waktu extra time, Loughlin mendapatkan kartu kuning. Damon Spencer, sayang sekali Loughlin. Kartu merah di sana. Apa yang ada di pikirannya? Julian Brannigan sepertinya kita perlu menurunkan seperti ini, dan Rifki Adriano kita pindah menjadi center back saja. Dan kita perlu bermain dengan 10 pemain untuk sisa waktu di extra time kali ini. Rifki Mikkelsen. Yap, half time untuk extra time kali ini. Dan kita memasuki babak extra time kedua. Sakata Gintoki, Damon Spencer, Sakata Gintoki masih gampang saja ditangkap oleh kiper lawan. 4 menit waktu tersisa. Rifki Mikkelsen dibuang saja di sana. Sepertinya akan berakhir di sini dan kita langsung masuk ke dalam penalti. Matskari Japawira, harapan mata ada di Anda dan pemain-pemain kita. Masih 1-1 skor penalti sementara. Tidak dapat dihalau dengan baik. Pendang kedua masih bagus dari Anis Tawano. Matskari Japawira masih tidak dapat dihalau. Orson Hall mengambil penalti dan masih 3-3 untuk kedua tim. Melebar. Julian Brannigan mengambil penalti. Sayang sekali. Baik sekali dari Matskari Japawira. Rifki Mikkelsen melakukan penentuan ada di sini. Rifki Mikkelsen menjadi penentu kemenangan di penalti antara Unme FC melawan Kidderminster Harrier. Rifki Mikkelsen berawal dari bench dan menjadi pahlawan untuk pertandingan kali ini. Dan Orson Hall sepertinya yang mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Sangat disayangkan ada kartu merah tadi dari Loughlin. Namun it's okay karena kita menang. Akan tapi tidak diinginkan sebenarnya. Tentu saja Samson Lee sepertinya develop menjadi pemain yang lebih baik. Dan kita langsung saja lanjut. Julian Brannigan, kita berikan pujian karena telah bermain cukup baik. Dan juga Orson Hall kita berikan apresiasi menjadi player of the match
pada pertandingan sebelum. Dan Lufin perlu dikritik dan rektornya kita belum memberikan formal warning kepada dirinya. Dan juga ada Ron Knight yang cukup solid performanya. Ini dia, Lufin akan di-ban untuk 1 pertandingan karena kartu merah, dan kita berikan waktu istirahat karena telah menang, dan kita akan melawan pemuncak klasemen sementara sepertinya, yaitu Torquay United. Dari Enterprise National League South, Maurice Mohinoke kembali dengan full training setelah mengalami cedera pada pahanya. Ini dia drawing dari second round FA Cup. Dari second round sepertinya sudah terdapat tim-tim dari EFL League 2 dan EFL League 1 seperti adanya Notts Country, Crewe Alexandra, ada Bolton United, Cardiff City, dan lain-lain. Siapakah yang akan menjadi lawan kita untuk pertandingan second round pada Emirates FA Cup? Siapapun kita akan mencoba melawan dan berusaha sebaik mungkin. Ini dia Chorley yang akan menjadi lawan kita pada Emirates FA Cup second round. Kita langsung saja lanjutkan exit draw. Ini dia Unmei FC. Pertandingan antara Unmei FC melawan Ebbsfleet United akan diubah menjadi hari Selasa 9 Desember 2025 dikarenakan adanya pertandingan antara Brackley Town melawan Ebbsfleet United di FA Cup pada Sabtu 29 November 2025, dan Unmei FC akan melawan Chorley away di pertandingan second round Emirates FA Cup pada 29 November 2025 akhir bulan ini sepertinya. Dan Alexander Pirlo terpilih menjadi pemain Unmei FC yang mendapatkan Team of the Week. Ini dia, Torquay United masih di atas kita dan kita akan melawannya. Semoga kita bisa memperkecil ketertinggalan meskipun kita masih memiliki match atau sisa pertandingan yang lebih banyak. Tapi ya, siapa yang tidak suka kemenangan? Jadi kita masih mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menang. Arsenal memang sepertinya perlu lakukan pergantian, maka itu dia yang akan masuk. Kemudian Ron Knight kita ganti dengan Rifki Adriano atau Stefan Yel saja. Dan ada Julian Brannigan yang perlu kita lakukan pergantian pemain juga. Yap, ini dia sepertinya. Evan Spencer kita masukkan saja. Ini dia sepertinya pemilihan pemain dari Unmei FC untuk melawan Torquay United. Rifki Mikkelsen juga. Yap, ini dia. Kita langsung masuk saja ke dalam pertandingan antara Unmei FC melawan Torquay United. Ini dia Unmei FC membawakan formasi 4-2-3-1 dengan Jamie Whittaker sebagai nomor 1 kita. Torquay United 5-5-2-1-2. Dan player to watch ada pada Witan Sulaiman serta key battle ada pada Stefan Yel, pemain muda kita.
kondisi 14 derajat Celcius dan officials adalah Dan England. Ini dia performa kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Torquay United sepertinya baru saja mengalami atau menelan kekalahan. Masih aman, melebar saja. Jamie Whittaker goal kick ke depan. Damon Spencer, Samson Lee, baik sekali. Cukup baik. Sayang sekali Key Battle sepertinya dari Torquay United berhasil membuka keunggulan untuk Torquay United. Kita perlu mengimbangi. Damon Spencer, Alexander Pirlo keluar saja. Baik sekali Rifki Mikkelsen, meskipun pelanggaran sepertinya. Jamie Whittaker ditangkap saja dengan aman. Masih 1-0. Jamie Whittaker, Dennis injury dan diberikan peringatan saja untuk Stefan Yell. Nomor 10 masuk dari pemain Torquay United. Anis Tawana, Witan Sulaiman tidak menghasilkan apapun. Damon Spencer, Eizer Tanjung passing ke pemain lawan dan Anis Tawana mendapatkan kartu kuning. 42 menit waktu telah berjalan. Free kick di depan kotak penalti namun aman saja ditangkap oleh Jamie Whittaker. Eizer Tanjung dan 3 menit additional time untuk babak pertama. Witan Sulaiman, Alexander Pirlo, corner kick saja diambil oleh Witan Sulaiman ke tengah. Eizer Tanjung, Witan Sulaiman melebar saja, goal kick untuk tim lawan. Dan ini dia berakhirnya babak pertama pertandingan antara kedua tim. Kita perlu berikan semangat untuk para pemain kita agar bisa bermain lebih baik. Oke, karena kita mengincar kemenangan. Meskipun lawan kita adalah Torquay United yang mana merupakan pemegang pemuncak klasemen. Sementara di Enterprise National League South, namun apa salahnya dari berharap. Jamie Whittaker baik sekali. 55 menit masih tidak ada serangan yang cukup mematikan dari Unme FC. Witan Sulaiman memegang bola. Witan Sulaiman corner kick saja. Witan Sulaiman mengambil corner kick dan ke tengah, tidak menghasilkan apapun. Corner kick lagi dari Goodman. Witan Sulaiman ke tengah dan throw in saja diambil oleh Eizer Tanjung. Another corner kick diambil oleh Witan Sulaiman ke tengah dan Samson Lee, assist dari Witan Sulaiman mengubah skor menjadi 1-1, imbang antara kedua tim. Sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain di sini dan kita perlu mengganti kedua pemain kita yang cukup rendah. Kemudian Samson Lee kita ganti dengan Ahmad Saifullah serta Rifki Mikkelsen dengan Taj Mahal. Sisa satu lagi kita ganti Witan Sulaiman dengan Igor Sanders. Itu dia pergantian pemain. 5 pemain masuk menggantikan 5 pemain lainnya. Semoga bisa memberikan impact di sisa waktu pertandingan kita kali ini. Eizer Tanjung, Rifki Adriano, Igor Sanders. Sakata Gintoki dilanggar oleh pemain lawan, hanya diberikan peringatan saja. 72 menit waktu
dimulai atau waktu telah berjalan. Corner kick masih aman kah? Masih aman, Bung. 11 menit waktu tersisa di pertandingan antara pemuncak klasemen sementara melawan posisi keduanya. Stefan Hill, Damon Spencer ke tengah masih menyerang, namun pelanggaran dan kartu kuning untuk Aizar Tanjung. Igor Sanders, masih Igor Sanders. Aizar Tanjung ke depan dan melebar saja. Sepertinya corner kick di sana. Corner kick ke tengah. Pelanggaran kah? Yap. Igor Sanders ke depan. Goal kick saja. 3 menit additional time. Apakah akan ada late minute goal? Igor Sanders diberikan peringatan oleh wasit. 2 menit tersisa, masih ditangkap dengan baik oleh Jamie Whittaker. Aizar Tanjung baik sekali. Ferdinand Simon, Damon Spencer ke tengah dan dapat ditangkap dengan baik oleh kiper lawan Damon Spencer lagi. Dan ini dia berakhirnya pertandingan antara Unme FC melawan Torquay United, di mana skor akhir adalah 1-1, imbang antara kedua tim. Dan player of the match didapatkan oleh Matt J, pemain dari Torquay United, sedangkan pemain dari kita cukup disayangkan memang. Ada 2 pemain yang memiliki rating 5, namun ya sudah. Jamie Whittaker mendapatkan development dan juga ada Sakata Gintoki. Ini dia post match kita. Anis Tawana mendapatkan teguran dan juga Terry Goodman yang mendapatkan rating 5 di pertandingan barusan. Dan sepertinya kita perlu cukupkan sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you guys dan bye bye.